rakyat nggak mungkin gaduh. Kalau kepentingannya terbela, nggak mungkin berisik, rakyat nggak mungkin protes. Kalau apa? Kalau pemerintah kebijakannya berpihak. Iya. Kita kasih pesan buat teman-teman DPR, hey guys ya, asal tahu aja, orang mesti tahu zaman sekarang era digital, jejak digital nggak bisa dihapus. Iya betul. Kelihatan kamera di mana-mana sekarang. Jadi tolonglah, ya kalau kalian masih mau jadi anggota DPR ke depan, kalian partai yang masih pengen dipilih oleh rakyat, bela kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bangdai Channel dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini di studio Bangdai kita bersama Bang Deddy Miing Gumelar. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Direktur Komunikasi UIA. Jadi Bang Miing, kita kan sekarang ini Bang Miing aja, jangan Bang Joko, ada satu hal yang mungkin resah masyarakat, terutama kaum pekerja, dengan diputuskannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Iya. Menurut Bang Miing, Undang-Undang Omnibus Law ini gimana sih? Ya, tapi yang pertama saya ingin memberikan apresiasi dulu lah kepada partai PKS Dan Demokrat tentunya. Ini menjadi penting pendidikan politik bagi masyarakat. Ke depan, sebaiknya rakyat ini lebih cerdas memilih partai yang memungkinkan berpihak kepada kepentingan rakyat. Iya betul. Tidak mengajak atau memberikan ujaran kebencian atau apapun. Takutnya kalau zaman sekarang ntar ngomong jangan pilih partai ini, ntar ditangkap sama polisi juga. Aduh. Kan sekarang salah ngomong dikit sekarang sebenarnya main tangkap aja nih. Ini kita capung. Ya. Jadi saya bilang ini bukan ujaran kebencian, cuma ngajak cerdas masyarakat. Apabila besok nanti 2024 ada pemilihan umum lagi, memilih wakil rakyat, pilihlah partai-partai yang memungkinkan secara konsisten membela keberpihakan dan kepentingan rakyat. Gitu. Itu satu. Jadi saya apresiasi buat PKS dan Demokrat. Mudah-mudahan ini teman-teman memang istiqomah dalam membela kepentingan rakyat. Sebab apa? Ketika dua partai ini menolak saja, artinya mereka kan ikut membahas, Prof. Nggak mungkin kalau nggak ikut membahas terus dia menolak, nggak mungkin. Iya. Nah, bahkan yang menyetujuinya pun ikut membahas. Iya, betul. Ada dua hal tuh cara pandangnya. Jadi yang menolak ini ikut membahas, yang menyetujui ikut membahas. Cuman mungkin bukan tidak paham bahwa ini akan merugikan rakyat, cuma dia takut kehilangan kursinya. Terutama di kabinet kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi ketika manusia yang mengisi lembaga-lembaga kekuasaan udah nggak takut sama Allah, nggak takut sama Tuhan, kebijakannya kayak begini gitu loh. Nah, itu satu kalau menurut saya. Yang kedua tadi soal kegaduhan. Pemerintah dari jauh-jauh hari semua pejabat pemerintah termasuk Presiden Republik Indonesia mengatakan jangan bikin kegaduhan biar pembangunan ini stabil. Setuju banget Pak Presiden, setuju banget Bapak-bapak Menteri. Tapi yang bikin kegaduhan siapa sebenarnya? Iya betul. Rakyat nggak mungkin gaduh. Kalau kepentingannya terbela, nggak mungkin berisik, rakyat nggak mungkin protes. Kalau apa? Kalau pemerintah kebijakannya berpihak. Iya. Undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, itu kan mereduksi dari hampir 70 lebih undang-undang yang existing, yang ada, diganti menjadi satu undang-undang yang besarnya. Di situ ada lingkungan hidup, di situ ada AMDAL, di situ ada segala macam. Pendidikan juga kena ada di situ. Semua. Ini kan kegaduhan dari awal pemerintahan ini ketika RUU KPK sampai diketok sampai KPK sekarang lebih dari 37 orang yang mengundurkan diri. Pasti ada apa-apa, nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa lalu mereka mundur itu satu. Lalu KPK yang dulu macan sekarang jadi ompong, jadi macan ompong. Banyak yang mundur ya? Ya iya, makanya tidak mungkin orang pergi dari ruang nyaman begitu saja kalau tanpa ada sesuatu hal secara ideologis, secara idealisme gitu loh, Bapak Abang Dai. Nah, ini kegaduhan sudah mulai dari awal situ. Dari mulai undang-undang KUHP dan sebagainya. Lalu kemarin ada undang-undang HIV ya kan? Ini kan yang bikin kegaduhan kan gagasan-gagasan yang sesungguhnya dalam kondisi COVID ini harusnya bikin protokol sejauh mana rakyat ini terlibat di dalam pengertian paling tidak mengkoreksi lah. Ya, entah melalui DPR secara struktural ataupun rakyat sendiri diberikan kanal oleh pemerintah yang dimana kita bisa mendapatkan informasi sebetulnya yang ngerjain apa sih gitu. Betul. Mana tahu kita bisa kasih masukan. Ya. Nah, yang ketiganya saya agak kecewa dengan teman-teman di DPR ini yang dimana sumpahnya kan demi Allah
ya, Iya. akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Betul. Ini kalau kita lihat sekarang nih di catatan yang saya baca aja dari teman-teman gitu ya, bahwa dengan diketok palunya malam-malam lagi. Sebenarnya malam-malam ya. Mau tengah malam sambil tahajud juga nggak apa-apa sih, Iya, asal iya. kebijakannya diketok baik buat rakyat. Iya, ini malam-malam. Biar kata pagi-pagi subuh juga atau waktu duha diketok juga, tapi kalau nggak berpihak pada rakyat mah nggak usah juga. Betul. Terlepas dari suka atau tidak suka, pasti pihak-pihak yang berkepentingan memiliki argumen tersendiri. Iya. Tapi pointer yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini yang yang menyengsarakan bakal rakyat Indonesia ini, diantaranya satu. Ini untuk karena tenaga kerja dulu nih, Iya. belum menyangkut undang-undang yang lain nih Bang Dai. Betul. UMP, UMK, UMSP dihapus. Upah buruh dihitung per jam. Per jam ya. Per jam. Jadi kalau telat 1 jam dipotong 1 jam. Wih, ini Semua hak pembahasan cuti, banget. baik cuti sakit, cuti kawinan, cuti hitanan, atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, hilang dan tidak ada kompensasinya. Nggak ada kompensasi. Nggak ada cuti. Jam-jaman kerjanya. Aduh, berat. Ya kan? Udah kayak taksi. Iya. Gitu. Argo. Argo. Kemudian ini outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Artinya tidak ada ketetapan, tidak ada kepastian. Nggak ada bedanya outsourcing sama kontrak. Apa bedanya coba? Iya benar. Outsourcing sementara, karena dia bukan pegawai tetap di situ, diambil melalui agennya. Lalu apa? Kontrak seumur hidup, ya kontrak aja. Kalau dia nggak suka, tinggal dia dipecat, selesai. Aduh. Gitu, ya kan? Tidak ada hanya status karyawan tetap di undang-undang itu. Perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian, tenaga kasir asing bebas masuk. Ya. Kemudian buruh dilarang protes, ancamannya PHK. Libur hari raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti. Jadi ini, kalau kita larikan bahwa Indonesia semuanya sepakat, konsensus nasional adalah Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan hidupnya, sebagai falsafahnya. Di mana letak keadilan sosialnya? Iya. Hey guys, kalau anak muda bilang gitu ya. Catat nih guys ini, ya. Jangan cuma bilang saya Indonesia, saya Pancasila, buktiin sama ente bahwa ini. Iya betul. Kalau undang-undang, Bang Dai, itu tidak punya sangkutannya, tidak rujukannya tidak pada Pancasila, maka itu batal demi hukum harusnya. Dari Itu baru satu aja tuh. Iya betul. Klaster tenaga kerja doang. Klaster tenaga kerja doang. Belum kalau lingkungan hidup, Belum pendidikan. lain-lain. Aduh. Oh iya. Jadi kita sama juga mungkin kita akan menyerahkan ini bulat-bulat kepada asing. Pasti ditolak argumen kita ini. Tapi faktanya seperti itu. Sekarang begini, jangan bikin kegaduhan biar negaranya stabil, biar ekonomi bisa tumbuh. Yang bikin kegaduhan, rakyat nggak punya waktu untuk bikin kegaduhan. Cari makan susah, waktunya habis buat kuli. Iya betul. Nggak mungkin bikin gaduh. Tapi ketika kepentingan rakyat itu terganggu, dan ini yang berisik ini adalah orang yang punya kesadaran terhadap bahayanya undang-undang ini. Di antaranya buruh, Iya. lalu orang-orang terpelajar, Iya. orang-orang terpandang. Tapi kalau rakyat yang lainnya hanya menerima korbannya biasa, Betul. nggak tahu apa-apa. Dia nggak ngerti dan dia nggak tahu kan. Iya. Oh, Makanya saya bilang, aja dia- saya sih cuma pengen nuntut orang-orang yang mengatakan saya Pancasila, ya kan? Buktiin sama ente kalau anak muda bilang mana lo Pancasila lo? Kalau bikin undang-undang kayak begini. Iya. Gitu. Jadi kita himbau pada orang-orang anggota DPR ini yang 6 fraksi ini, saya pikir tolonglah introspeksi, ya, bahwa bagaimanapun juga kalian ini dipilih oleh rakyat, ya, untuk membawa amanah rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat, mensejahterakan rakyat. Jangan mau dong dibeli sama pengusaha atau pemodal asing atau siapapun dia yang bakal menjerumuskan bangsa kita ke lembah kemiskinan terus gitu. Sekarang udah miskin ditambah undang-undang gini tambah miskin loh orang. Sebenarnya ini kalau menurut saya sih ya, ini nggak tepat waktunya untuk dibahas di saat kondisi pandemi begini ya. Persoalan timing juga ya sama. Iya. Bahwa tapi kalau undang-undang kayak gini mau covid nggak covid juga nggak benar gitu loh. Iya, betul. Jadi tidak bisa covid itu hanya menjadi alasan orang tidak datang ke gedung DPR lalu tidak bisa bersidang. Bahkan saya lihat di televisi kemarin itu anggota fraksi Demokrat tengah memberikan argumen yang dimatikan oleh ketua DPR. Iya, itu Kelihatan sekali apa itu? Mikir dimatiin. Iya, Itu kan iya. bentuk apa tuh? Kita kasih pesan buat teman-teman DPR, hey guys ya, asal tahu aja, you orang mesti tahu zaman sekarang era digital, jejak digital nggak bisa dihapus. Iya betul. Kelihatan kamera di mana-mana sekarang. Jadi tolonglah,
Ya kalau kalian masih mau jadi anggota DPR ke depan, kalian partai yang masih pengen dipilih oleh rakyat, bela kepentingan rakyat. Padahal tuh yang diminta oleh fraksi Demokrat itu cuma 1 menit doang. Iya. Tapi nggak dikasih. Iya. Secara Secara hak anggota DPR saja yang punya fungsi pengawasan, yang punya hak demokrasi untuk bicara di gedung parlemen sebagai partai gitu, itu dibatasi semacam itu. Saya kira ini sebuah peristiwa yang menyalahi etika, menyalahi aturan, menyalahi kayak anti demokrasi pada akhirnya. Aduh. Ya kan? Anti demokrasi. Iya benar. Ya kalau anti demokrasi ciri-cirinya apa? Kan kita udah tahu. Iya. Nah ini, jadi saya kira ini menjadi penting buat rakyat nih, terutama masyarakat. Saya sih mungkin ini satu-satunya jalan cuman satu, yaitu melakukan apa namanya judicial review. Iya. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusinya masih dalam kondisi juga berpihak pada rakyat, menggolkan bahwa ini patut dianulir undang-undang ini, patut ditinjau kembali atau patut dimentahkan. Kenapa? Dari gejalanya saja, dari mulai RUU sampai dengan ketok palu di pengambilan keputusan kemarin di paripurna, ini sangat cepat sekali. Iya betul. Kenapa pemerintah nggak konsentrasi kepada pengambilan keputusan tentang protokol COVID yang baku, harusnya, yang berlaku secara nasional misalnya? Iya, harusnya ke situ. Saya kira Bang Day, ini peristiwa kemarin ini dan sekarang, kalau pemerintah pejabat mengatakan jangan gaduh, ini nggak bisa ditutup. Saya lihat kegaduhan sudah mulai di Serang. Saya lihat tadi di media barusan yang current isu hari ini, real time, buruh semuanya turun di depan pabrik itu. Dan ini akan menyebar dari industri. Karawang itu industrinya 30% dari industri nasional dari Karawang. Iya. Sekarang Karawang dan Jababeka dan sebagainya. Ini masalah. Bisa dibendung ya Bang. Betul. Bagaimana juga Pak, mereka tidak ingin membeli mobil mewah kok. Mereka tidak ingin membeli rumah mewah kok. Mereka hanya untuk bisa makan dan menyekolahkan anaknya. Tapi kalau undang-undang semacam gini, jangan berpikir ini akan memberikan peluang hanya asing yang bakal hidup di negerinya sendiri, di negeri orang lain, di negeri kita ini gitu. Jadi ini undang-undang ini sebenarnya menurut Bang Miing menjadi satu setback ya. Bukan hanya setback ke belakang, Bob, ini mungkin jauh. Kalau dulu undang-undang kita bagus kok, tidak ada semacam kayak begini ya. Ini undang-undang baru yang sesungguhnya kayak zaman kompeni zaman dulu. Yang berimbas ke 70 lebih undang-undang, dan yang terutama yang buruh itu kan masyarakat paling bawah kan? Betul. Dia itu hanya dia yang tadi Bang Miing bilang bahwa nggak perlu, dia nggak bermimpi punya mobil mewah atau buat hidup sehari-hari aja. Dan celakanya undang-undang ini kalau sudah berlaku, undang-undang lainnya sudah tidak berlaku, kan begitu. Gitu. Tidak ada undang-undang 2 untuk dalam satu jenis pekerjaan gitu. Jadi langkah berikutnya itu judicial review ya. Mudah-mudahan hakim-hakim, kalau ada yang berani dan mau mengurus untuk judicial review, kita hanya bisa berdoa sekarang. Hakim-hakim MK-nya betul-betul ya dikasih petunjuk sama Allah bahwa jabatan itu cuma sebentar, semua titipan. Gunakan kekuasaan itu untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk juga pulang besok. Iya, dunia itu sebentar. Ya, bakal mati guys. Iya. Ini buat masyarakat nih. Ini penting pendidikan politik. Kenapa sih kita harus memilih anggota DPR? Disinilah ketika kekuasaan dipegang oleh dia, yang dimana mandatnya dari rakyat digunakan tidak untuk kepentingan rakyat, kita yang jadi korban. Padahal kita lah yang memilih mereka. Ya, untuk teman-teman di DPR, kalian itu dipilih oleh rakyat loh. Harusnya mereka berpihak pada rakyat. Tapi kalau udah di situ, justru itu sekarang kita kasih pendidikan bagi masyarakat. Hati-hati memilih orang, ya, memilih partai yang tidak berpihak pada rakyat besok. Jangan cuma gara-gara gocap dong. Ente milih guys. Ya celak, nggak peduli, kita tidak ngerti politik. Justru karena kita tidak mengerti politik, kita dibohongi orang. Betul. Gitu. Jadi harusnya gini, pendidikan politik yang sederhana gini aja. Kalau orang minta dipilih dengan menyuap, itikadnya sudah pasti buruk. Iya, betul. Selesai itu. Waduh, ini udah poin yang paling penting. Saya punya pengalaman soal di politik kan. Iya. Pokoknya kalau ada calon anggota DPR sudah menyuap, walaupun cuma 50.000, niatnya sudah buruk, udah. Pelajaran buat kita tidak mendidik, udah gitu aja. Ya, mudah-mudahan 2024 nanti kita akan memilih orang-orang yang benar. Ya. Doa kita bersama. Dan tidak mungkin anggota DPR merubah bangsa ini, kecuali rakyatnya yang berubah, tidak memilih orang sembarangan. Iya, betul. Gitu. Oke, sahabat Bang Day,
Aduh, luar biasa nih pertemuan kita membahas tentang sesuatu yang sangat penting. Sebenarnya masih banyak yang kita bisa bicarakan di Bangda ini berkaitan dengan apa yang terjadi situasi di masyarakat ini. Menjadi satu keprihatinan kita ya, bahwa kondisi yang ada ini di tengah kita sedang berat-beratnya mengalami pandemi COVID ini yang semakin lama semakin bertambah ini jumlah korbannya. Diputuskan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini menjadi tambahan beban lagi rakyat kecil, terutama para tenaga kerja. Jadi kita tentunya prihatin dan kita berharap mudah-mudahan partai yang tidak ikut menyetujui ini bisa membawanya kepada judicial review, dan kita berdoa mudah-mudahan hakim MK ini bisa bernurani, terbuka hati nurani, mendapatkan hidayah, memutuskan yang benar, yang hak buat masyarakat, sehingga kita ini kembali hidup normal. Yang mau tahu soal apa aja silahkan subscribe channel Bamdai ya. Jangan lupa Bamdai Channel.